Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Lintang Utami kembali menjumpai Anda dalam program legislatif. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi seputar apa saja yang dikerjakan oleh anggota Dewan, terutama di Kabupaten Cirebon, termasuk dengan program-programnya. Namun sebelum itu pemirsa, kita akan saksikan terlebih dahulu, ini ada VT yang kami tayangkan untuk Anda. Silakan. Baik pemirsa, baru saja kita saksikan bersama cuplikan kegiatan bimbingan teknis bagi pimpinan dan juga anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Temanya kalau yang tadi kita lihat itu adalah pengembangan diri pimpinan, anggota dan juga pejabat struktural DPRD melalui peningkatan kemampuan public speaking dan juga team building yang diselenggarakan di Bandung. Nah, tema ini atau cuplikan tadi itu sesuai sekali dengan tema kita malam hari ini, yaitu penguatan kemampuan anggota DPRD dalam merespon aspirasi masyarakat. Nah, ini juga sudah hadir salah satu pemateri yang ada dalam bimbingan teknis. Sudah hadir Pak Ahmad Sabihin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Lintang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Iya. Oke. Nah, ini mungkin bisa disapa dulu pemirsanya yang ada di rumah. Baik, terima kasih. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini hari yang berbahagia untuk kita semua.
Uh, Sesaat kita akan mengetahui lebih jauh tentang hal-hal yang berkaitan tentang teknologi pikiran. Oke, mungkin pemirsa juga bertanya kenapa kalau biasanya dalam legislatif itu yang dihadirkan adalah anggota Dewan Kabupaten Cirebon, tapi kok sekarang berbeda? Sudah ada Pak Ahmad Sabihin, beliau ini merupakan trainer dan juga terapis yang concern dalam berbagai kegiatan pengembangan diri, merupakan juga pendiri dari komunitas hipnosis pertama di Cirebon, dan hingga kini aktif mengadakan berbagai pelatihan melalui lembaga pondok terapi holistik, betul ya Pak ya? Betul sekali Mbak Linda. Oke, mungkin ini kan tadi kalau kita ngelihat ada VT tadi tentang bimbingan teknis yang ada di Bandung ya untuk para anggota Dewan. Temanya adalah tadi bagaimana caranya menguatkan kemampuan anggota DPR dalam merespon aspirasi masyarakat. Itu mungkin bisa dijelaskan maksudnya seperti apa sih? Ya, betul sekali Mbak Lintang. Jadi materi yang saya sampaikan pada BIMTEK waktu itu berkaitan tentang psikologi dan komunikasi. Ada satu hal yang berkaitan dengan psikologi dan komunikasi, materi ini sangat menarik menurut saya, yaitu tentang hipnosis. Apa itu hipnosis? Tentunya ini berkaitan dengan pikiran manusia, di mana mekanisme kerja pikiran manusia dipengaruhi oleh bagaimana menyerap informasi dan mengolahnya, dan bagaimana meresponnya. Harapannya dengan mengetahui mekanisme kerja dari pikiran, legislatif kita di Kabupaten Cirebon dapat dengan baik ya menerima respon lebih responsif ya. Mungkin seperti itu. Jadi ketika nanti masyarakatnya itu memberikan aspirasi, bisa lebih direspon dengan cepat atau dengan baik, begitu ya harapannya? Betul sekali. Oke, nah ini kan satu kesempatan yang luar biasa bisa mengisi materi dalam BIMTEK untuk para pimpinan dan juga pejabat di DPRD. Nah ini gimana pendapatnya nih? Saya justru sangat berbangga. Saya sebagai warga Kabupaten Cirebon sangat bangga dengan legislatif kita, wakil-wakil rakyat kita yang menurut saya mempunyai pemikiran yang selangkah lebih maju dari legislatif daerah lain ya. Artinya apa? Mereka open minded tentang hal-hal yang bisa menunjang aktivitas, skill dan peningkatan sumber daya mereka begitu. Baik, ini kan menarik sekali ya, ada satu terapi atau hipnosis lebih tepatnya begitu ya. Kalau kita melihat di berbagai media itu kan ada juga stigma negatif terhadap hipnosis atau hipnotis entahlah ya, mungkin ada juga tentang ini ada kejahatan akibat hipnotis dan sebagainya. Tapi ini justru ada manfaat yang baik yang bisa diterapkan dalam hipnosis. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ahmad? Ya, ini menarik sekali ya buat saya. Selama ini kita banyak sekali mendengar berita-berita yang seakan-akan menganggap bahwa hipnosis itu sebuah kejahatan. Hal yang buruk, hal negatif, yang buruk, gitu ya? negatif gitu. Beberapa kali kita melihat mungkin di media massa, media cetak gitu kan, yang ibu-ibu tertipu tiba-tiba dihipnotis, hartanya hilang gitu kan. Faktanya apakah yang terjadi demikian? Apakah yang dilakukan itu adalah sebuah proses hipnosis yang dilakukan oleh praktisi hipnosis atau bukan? Kita kaji. Pertama adalah banyak saya temui gitu kan. Contoh kasus begini, ada ibu-ibu dia datang ke mall, dideketin orang tersebut bawa uang dolar misalnya. Dia mau menukarkan itu karena dia terburu-buru ingin berangkat ke daerah mana gitu kan. Ini kursnya misalnya 13.500. Dia hanya minta $1 10.000. Yang ada di pikiran ibu itu apa? Keuntungan, betul ya? Artinya ketika dia hanya meminta 10.000 untuk $1 untuk jumlah yang sekian dolar, yang ada di pikiran ibu itu keuntungan, keuntungan, dan keuntungan. Tanpa berpikir panjang, dia akhirnya menyetujui untuk melakukan pertukaran uang tersebut. Setelah itu dia tukarkan ke money changer untuk menukarkan dalam bentuk rupiah. Yang terjadi apa?
Dia mendapati bahwa uang tersebut palsu. Lalu dia membuat laporan bahwa dia dihipnotis. Kita kaji lagi bahwa pertama, ibu tersebut memikirkan tentang keuntungan. Ya. Di situ muncul rasa tamak. Rasa tamak, emosi yang berlebihan atau emosi yang intens membuka critical factor atau faktor kritis yang terhenti. Dalam artian, ibu itu saat itu tidak pernah berpikir bahwa dia selama ini belum pernah pegang yang namanya uang dolar. Oke. Dalam pengakuan, kalau dia mengaku bahwa tertipu, mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa, wah, Anda itu bodoh, makanya Anda bisa ditipu. Akhirnya dia bersembunyi dengan kalimat hipnosis yang seakan-akan menjadi pemakluman. Gitu. Yang terjadi adalah mungkin benar dia terhipnosis, tetapi belum tentu dia dihipnotis oleh praktisi hipnosis. Oke. Dia terhipnosis oleh dirinya sendiri, oleh rasa tamaknya Tadi yang ya karena memikirkan keuntungan itu. Betul sekali, Mbak Oke. Intan. Baik. Gitu. Nah, kalau kita pikir tadi ada hipnotis, ada hipnoterapi ya, itu sama nggak sih Pak Ahmad? Ya, hipnoterapi ini adalah aplikasi hipnosis untuk keperluan terapi. Oke. Jadi kita untuk hal-hal tertentu yang bisa bermanfaat begitu? betul sekali. Jadi khususnya ini berkaitan dengan masalah-masalah psikosomatik. Apa itu psikosomatik? Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan pikiran yang berdampak ke fisik. Contoh, stres, depresi, atau bahkan bisa sampai ke Fobia misalnya? fobia juga bisa begitu. Jadi ini manfaatnya jauh lebih besar dari sisi negatifnya. Karena ketika kita mampu mengakses pikiran bawah sadar kita sendiri, tentunya kita punya kuasa penuh atas diri kita. Oke. Nah, ini kalau diterapkan untuk para anggota dewan di Kabupaten Cirebon, terutama di BIMTEK tadi, Ya. apa sih manfaatnya untuk para anggota dewan ini? Ya, ini menarik sekali kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang tentunya berkaitan dengan cara berkomunikasi, cara memahami karakter dan pola pikir manusia. Jadi hipnosis bisa dikatakan adalah seni komunikasi efektif yang bisa menjangkau sampai level bawah sadar. Banyak kejadian, banyak hal yang berawal dari komunikasi yang tidak baik yang berakibat permusuhan, salah persepsi. Di sini peranan hipnosis yaitu seni komunikasi yang bisa menyampaikan komunikasi yang baik, yang dapat diterima dan juga responsif begitu. Oke, artinya dengan BIMTEK dan juga materi yang disampaikan Pak Ahmad diharapkan para anggota dewan ini bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan apa yang tadi sudah disampaikan begitu ya Pak Ahmad ya? Iya, betul sekali. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Legislatif.